Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat kreatif yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat kesehatan merupakan sepertiga dari seluruh kenikmatan dunia. Karena dengan adanya kesehatan, seorang dapat pergi ke tempat yang diinginkannya, dapat membelanjakan hartanya, dapat menikmati makanan dengan berbagai aneka rasanya, serta berbagai hal-hal yang lainnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian yang pagi harinya ia aman di tempatnya, ia dalam keadaan sehat tubuhnya, dan ia miliki makanan pokok untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh kenikmatan dunia dikumpulkan untuknya. Kesehatan bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kekayaan, karena kesehatan merupakan penunjang dalam melakukan berbagai ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ba'sa bil ghina liman ittaqa, was-sihhatu liman ittaqa khairum minal ghina, wa tibun nafsi minan na'imi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengapa kekayaan bagi orang yang bertakwa, kesehatan bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kekayaan, dan jiwa yang bahagia adalah bagian dari kenikmatan. Sedekah akan menjadi besar pahalanya jika dilakukan ketika dalam kondisi sehat. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, "Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, ayyu sadaqati a'zamu ajran? Qala, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun tahshal faqra wa ta'mulul ghina." Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Engkau bersedekah ketika engkau dalam keadaan sehat, kikir, takut miskin, dan berharap menjadi orang kaya." Bahkan pahala sedekah akan terus mengalir meskipun orang yang bersedekah telah meninggal dunia, jika sedekahnya dilakukan di saat sehat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi, wa dzakara minha aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi." Sesungguhnya di antara amalan dan kebaikan yang pahalanya akan mengikuti seorang mukmin setelah kematiannya, di antaranya adalah sedekah yang dikeluarkan dari hartanya dalam keadaan sehat ketika ia masih hidup. Amalan dan kebaikan tersebut pahalanya akan terus mengikutinya setelah kematiannya. Oleh karena itu, nikmat kesehatan perlu dijaga agar seorang muslim dan muslimah dapat optimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa kiat dalam menjaga kesehatan. Di antaranya adalah, yang pertama, memakan makanan yang halal dan baik. Makanan merupakan salah satu penopang kehidupan manusia. Dengan adanya makanan, manusia dapat bertahan hidup di dunia. Namun sebagian besar penyakit yang ada pada manusia disebabkan oleh makanan. Karena makanan yang dikonsumsi tidak baik atau berlebih-lebihan dalam mengkonsumsinya. Maka seorang muslim dan muslimah harus mengkonsumsi makanan yang halal dan baik dengan proporsi yang tepat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayuhan nasu
kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal dan baik dari apa yang ada di bumi. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Kata Allah Subhanahu wa taala, makanlah dan minumlah, namun jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kemudian kiat yang kedua untuk menjaga kesehatan kita adalah menghindarkan diri dari potensi bahaya. Seorang muslim dan muslimah hendaknya berupaya untuk menjauhi berbagai hal yang dapat membahayakan bagi kesehatannya dengan tidak ceroboh, berhati-hati dalam berbuat dan yang semisalnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dharar wa la dhirar. Tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Termasuk diantaranya adalah dengan menjauhkan diri dari penyakit menular yang berbahaya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Firra minal majdzumi kama tafirru minal asad." Larilah dari penyakit lepra seperti engkau lari dari singa. Kiat yang ketiga untuk menjaga kesehatan kita adalah berolahraga. Dengan berolahraga secara rutin, niscaya tubuh akan menjadi sehat dan lebih kuat. Bagi seorang muslimah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika berolahraga. Di antaranya yang pertama adalah menutup aurat. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzuru ar-rajulu ila auratir rajuli, walal mar'atu ila auratil mar'ah." Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lainnya, dan janganlah seorang wanita melihat aurat wanita yang lainnya. Ketika berolahraga, seorang muslimah tidak boleh menampakkan tubuhnya kepada muslimah yang lainnya, kecuali bagian tubuh yang biasa diberi perhiasan, seperti rambut kepala, telinga, leher, bagian atas dada yang biasa diberi kalung, hasta yang biasa diberi hiasan lengan, bagian bawah betis, dan telapak kaki yang biasa diberi gelang kaki. Kemudian yang kedua, tidak bercampur baur dengan laki-laki dan tidak dilihat oleh laki-laki. Hal ini untuk menghindari potensi munculnya keburukan, karena wanita adalah fitnah bagi kaum laki-laki. Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijali minan nisa." Sepeninggalku tidak ada fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Jika seorang muslimah berolahraga di tempat khusus muslimah dan tertutup dari pandangan laki-laki, maka ini diperbolehkan. Manfaatkan masa sehat sebelum datangnya masa sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ihtanim khamsan qabla khamsin wa dzakara minha wa sihhataka qabla saqamik." Manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Di antaranya adalah masa sehatmu sebelum datangnya masa sakitmu. Syukurilah nikmat sehat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Barang siapa yang tidak melakukan hal tersebut, maka ia adalah orang yang tertipu dengan kesehatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan dalam sabdanya, "Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." 2 kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu padanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Jadikan kesehatan sebagai penunjang dalam mengoptimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qatadah rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Man tafakkara fi khalqi nafsihi, arafa annahu innama khuliqa wa luyyinat mafasiluhu lil ibadah." Qatadah, seorang
tabi'in di Basrah yang wafat tahun 117 Hijriah. Beliau mengatakan, barang siapa yang memikirkan penciptaan dirinya, niscaya ia akan mengetahui bahwa sungguhnya dirinya diciptakan dan sendi-sendinya dilunakkan hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah bahwa kesehatan merupakan salah satu nikmat yang pertama kali akan ditanyakan pada hari kiamat. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamati ya'ni al-'abda minan na'imi an yuqala lahu alam nusihha laka jismaka wa nurwika minal ma'il barid." Sesungguhnya yang pertama kali ditanyakan pada hari kiamat kepada seorang hamba tentang kenikmatan dunia adalah ditanyakan kepadanya, bukankah kami telah menyehatkan tubuhmu, dan bukankah kami telah memberimu minum dengan air yang sejuk. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kesehatan untuk kita dan menjadikan kita dapat mempergunakan nikmat sehat tersebut untuk mengoptimalkan ibadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.